akhir bulan Januari lalu, negara Cina digemparkan oleh kedatangan sebuah virus kecil yang memakan 3 orang warganya di kota Wuhan. Virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia, mulai dari benua Eropa, Asia, sampai Afrika. Karena kejadian tersebut, WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan ini sebagai pandemi. Karena statusnya telah ditetapkan sebagai pandemi, masing-masing negara di berbagai belahan dunia mulai membuat kebijakan. Ada yang menerapkan lockdown, ada pula yang menerapkan PSBB. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan sistem PSBB karena dianggap lebih relevan diterapkan kepada masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kebijakan lockdown. Namun, pada kenyataannya, kedua sistem tersebut sangat berdampak pada roda perekonomian negara, bahkan juga tempat beribadah. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan baru untuk memulihkan roda perekonomian. New normal merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbolehkan kembali aktivitas seperti sedia kala. Dalam penerapannya, pemerintah memperbolehkan mereka yang berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan mereka yang masih berusia di bawah 45 tahun masih memiliki sistem imunitas yang tinggi. Berbeda dengan para lanjut usia yang dikhawatirkan lebih rentan terpapar virus. Tujuan diberlakukannya new normal tersebut dikarenakan kebijakan sebelumnya, yakni berlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta imbauan pemerintah agar tetap di rumah yang menimbulkan resiko krisis ekonomi, bahkan krisis politik. Sehingga pemerintah berusaha mencari jalan untuk memulihkan dengan menerapkan new normal agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Jika metode PSBB terus dilanjutkan tanpa adanya inovasi yang baru, bukan tidak mungkin ancaman krisis politik yang berimbas dari krisis ekonomi akan terjadi. Dapat kita lihat hingga saat ini, sangat banyak para pekerja yang terkena PHK akibat perekonomian yang semakin merosot. Kesenjangan sosial semakin terlihat jelas sehingga dapat menimbulkan peluang terjadinya krisis keamanan. Apabila terjadinya krisis keamanan, akan menimbulkan kriminalitas seperti maraknya pencurian, perampokan, dan kerusuhan massal yang dapat membuka peluang terjadinya krisis politik. Jika dilihat dari penerapan new normal yang diberlakukan, pemerintah memiliki fokus tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara, terutama di sektor UMKM, agar dapat dipulihkan kembali. Tetapi, dalam hal ini, disarankan agar pemerintah tidak hanya mengedepankan pemulihan ekonomi saja, tapi juga mengedepankan protokol kesehatan bagi warga masyarakat. Akan tetapi, apabila pemerintah hanya mengedepankan pada pemulihan sektor ekonomi, disarankan agar pemberlakuan new normal ini cukup diberlakukan khusus pada sektor ekonomi saja. Ditakutkan, apabila kebijakan new normal diberlakukan secara umum, maka dapat meningkatkan risiko penyebaran virus COVID-19. Mengingat masih belum ditemukannya vaksin yang tepat untuk menghadapi virus tersebut. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dari muka bumi, terlebih khususnya di negara kita Indonesia. Dan mari sama-sama kita berdisiplin untuk terus menerapkan protokoler kesehatan dengan selalu menggunakan masker di tempat umum, rajin mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak di tempat pusat keramaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.